Film ini menceritakan tentang kisah persahabatan antara pria dan wanita di mana selama 18 tahun wanita tersebut tidak memperdulikan perasaan sahabatnya yang ternyata tulus mencintainya dan terjebak friendzone untuk waktu yang cukup lama sekali. Kang Jeon-soo merupakan pria polos yang saat ini berprofesi sebagai guru SD. Dia selalu gagal dalam percintaan, bahkan dalam sejarahnya ia belum pernah sama sekali merayakan hari jadi yang ke-100. Kali ini pas 100 hari jadian dengan pasangan barunya, Kang Jeon-soo tengah mempersiapkan kejutan romantis berupa lilin di apartemennya. Lalu ia menemui pacarnya di suatu tempat, namun nasib sial yang menimpanya pun terjadi lagi. Tiba-tiba pacarnya meminta putus dengan alasan yang tidak jelas. 왜 그래? 늦어서? 아니 우리 사귄 지 100일밖에 안 됐고 이렇게 헤어지는 건 좀 아니잖아. 너나 사랑은 했니? 잘 모르겠어. 미안해. Sedikit kecewa, Kang Jeon pun pulang. Tiba-tiba ada angin begitu kencang yang tak sengaja membuat kamarnya terbakar karena banyaknya lilin yang menyala di apartemennya. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Kang Jeon-soo ditahan di kantor polisi dikarenakan membahayakan penghuni apartemen lainnya. Tak lama kemudian datanglah sahabat dekatnya yang bernama Kim Hyun-woo, sosok wanita cantik populer bahkan menjadi idola bagi para kaum pria. Kim Hyun-woo saat ini tengah bekerja sebagai seorang pembawa berita cuaca. Beberapa tahun terakhir karirnya cukup sedang naik daun, bahkan ia didapuk untuk menjadi pembawa berita cuaca utama. Ia pun datang untuk menjemput dan mengeluarkan Kang Jeon-soo yang saat ini ada di tahanan dengan menjaminkan dirinya agar dapat membebaskan sahabatnya tersebut. 네, 김현우입니다. 와 이거 진짜 김현우 씨네요. 김현우 씨 실례. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 제가 팬입니다. 아, 네. 저기 제 친구가 너무 착한데 좀 모자라. 아니요. 괜찮아. 보험 처리하면 되는데 뭐. 어떻게 어머니? 불타는 100일의 대가는 아주 혹독했지만 제가 친구 하나는 정말 잘 뒀습니다. 네, 어머니 너무 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자 마지막 찍습니다. 하나 둘 셋. Selanjutnya mereka pun keluar dari kantor polisi dan menuju ke restoran milik sahabat mereka untuk minum-minum sejenak dan menenangkan diri. Ternyata nasib serupa menimpa Kim Hyun-woo di mana ia juga baru saja bermasalah dengan pacarnya yang sudah memiliki keluarga. 그건 상대가 유부남이 아닐 경우지. 차이는 거야. 터짐 마 있는 거야. 엄마. 왜 사람들 죽었어? 아, 정말. 거침없는 주사와 진상의 끝판왕. Terlihat hubungan mereka memang benar-benar dekat di mana Kim Hyun-woo sudah sangat mengenal keluarga Kang Jeon-soo. Bahkan sebelumnya tinggal di rumah mereka yang akhirnya membuat hubungan mereka terjebak di sebuah situasi friendzone yang menyakitkan. 그때 나 왜 거실에서 잤냐? 인간 맞아? 영원해. 일주일에 3일을 여기 와서 처잘 거면 왜 나간 거야? 아, 근데 왜 이렇게 나 턱이 아프지? 내가 밟았어. 전화? Singkat cerita, lebaran pun tiba, mereka kembali menjalani kehidupannya masing-masing yang mana Kang Jeon-soo bertemu dengan gadis cantik, seksi, gemoy kayak di film-film bernama Hee-jin. Kang Jeon-soo pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang guru hingga membuat Hee-jin terpesona dan langsung jatuh cinta kepadanya. 전 애들 가르쳐요. 우리 초딩들. 정말? 저 그 직업에 진짜 관심 많아요. 아 네. 오, 터프 장렬. 내 맘 알지? 몰라? Di sisi lain, Kim Hyun-woo kembali menjalin hubungan terlarang dengan atasannya bernama Dong Jin. Pasalnya Dong Jin yang sudah berkeluarga, namun Kim Hyun-woo tetap tak peduli. Mereka tetap memaksakan hubungannya hingga pada suatu hari hubungan gelap mereka diketahui direktur perusahaan yang mana memperingatkan mereka agar mengakhiri hubungan terlarang tersebut demi kebaikan karir keduanya. Hal ini membuat Kim Hyun-woo hanya bisa pasrah dan kembali merasakan sakit hati yang sangat dalam yang terjadi berulang-ulang kali.
Namun nasib sial juga menimpa Kang Jong-soo di mana beberapa hari setelah berpacaran dengan Hae-jin, tiba-tiba pacar aslinya pun datang meminta maaf dan mengajaknya pergi. Ia pun hanya terdiam dan merasakan kekecewaan. Jangankan 100 hari, belum 10 hari pun hubungannya sudah kandas lagi. 이거 누구세요? 에? 희진이 내 여자야. 자기가 저기 가서 우리 이미 얘기해. 헤어졌잖아. 내가 잘못했어. 일로 와. Merasa sama-sama bernasib sial, Kang Jong-soo akhirnya kembali mengajak Kim Hyun-woo untuk menemani mabuk hula lagi. Meskipun dia nggak bisa minum, akhirnya ia terpaksa minum karena merasa tertantang dengan perkataan Kim Hyun-woo yang selalu berkata bahwa ia tak pernah menganggapnya sebagai seorang pria. 근데 사람 남 그거 남자 아니고 진짜 나쁜 새끼거든? 제발 너를 좀 찾아, 현우야. 현우야, 울지 말고 좀. Setelah meneguk miras, Kang Jon pun nekat mencium Kim Hyun-woo dan langsung mengajaknya untuk berpacaran. Dengan sedikit terkejut dan agak oleng, ia pun mengiyakan ajakan Kang Jon yang endingnya mereka pun berpacaran. 넌 나한테 남자가 아니야. 여기가 안 떨려. 이거 원샷하고 우리 사귀자. 뭐래? 확인. Namun keesokan harinya Kang Jon pun menyadari bahwa omongan Kim Hyun-woo semalam hanyalah gurauan karena masih tersimpan rasa sakit hati yang begitu dalam dengan mantan pacarnya. Kejadian semalam hanyalah sebuah pelampiasan sesaat. Akhirnya mereka pun kembali menjalani kehidupannya masing-masing yang mana Kang Jon masih setia menjadi teman baiknya. 굳이 현우 모르게 뵙자고 한 건 뭐 제가 상관할 바는 아니지만 PD님께서 무슨 말인지는 알겠는데 우리가 지금부터 만나고 안 만나고는 그러니까 PD님께서 먼저 좀 정리를 해주세요. Singkat cerita lagi, beberapa hari kemudian Kang Jon dikejutkan dengan kehadiran Hae-jin yang mana ia juga tiba-tiba menjadi guru baru di sekolahnya. Hae-jin pun mengaku sudah putus dengan pacarnya dan mencoba mendekati Kang Jon lagi, namun ia menolaknya karena hanya Kim Hyun-woo yang ada di hatinya. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria muda cukup ganteng bernama Hyo Bong yang tak lain adalah teman Kang Jon di waktu wajib militer yang mana merupakan seorang fans garis keras Kim Hyun-woo. Pada saat pelatihan pernah dijanjikan Kang Jon akan dikenalkan dengan sahabatnya tersebut. 연병장님. 힐링하러 왔지. 네. 사진 찍는 앤드류예요. Hyo Bong pun mencoba mendekati Kim Hyun-woo dengan selalu memberikan perhatian lebih hingga mereka pun semakin dekat. Namun hal ini membuat Kang Jon cemburu yang mana dia selalu mencoba untuk menjaga hubungan mereka hingga membuat Kim Hyun-woo kebingungan. Akhirnya ia menggagalkan perjodohan tersebut dengan mencoba menjelek-jelekkan Hyo Bong di depan Kim Hyun-woo. Namun hal ini tidak membuat Kim Hyun-woo menuruti kata-kata Kang Jon, bahkan ia masih sering jalan dan bertemu dengan Hyo Bong. Hal ini membuat Kang Jon nekat mendatangi Kim Hyun-woo dalam keadaan mabuk berat hingga terjadilah keributan besar di antara mereka. 꺼져. 너 여매봉 쟤 계속 만날 거야? 아 됐고 나는 왜? 그냥 하지 마. 나 이제 너한테 안 맞아줘. 내가 왜? 너 그동안 내가 왜 맞아줬는지도 모르는 걸 알아? 너는 그 사람을 사랑한 게 아니라 사랑을 사랑하는 거야. 네 뺏긴 사람 입장 생각 안 해봤어? 나 네 뒤에 18년 서 있었어. 야 나도 아파. 누가 너더러 나 좋아해달라 그랬어? 이제 우리 다신 보지 말자. 좀 꺼져주라 내 인생에서. 나도 너 다시 안 봐. 네가 꺼져. Beberapa hari berikutnya, Kim Hyun-woo mendatangi studio milik Hyo Bong. Mereka pun ngobrol dan Hyo Bong memutuskan untuk berhenti mengejar Kim Hyun-woo karena ia tidak memiliki perasaan sedikit pun. Dan tanpa disadari, Kim Hyun-woo sangat merasa kehilangan sahabatnya tersebut yang mana di saat sedih, di saat suka, Kang Jon selalu ada di sisinya. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali menghubungi sahabatnya tersebut. Namun di sini Kang Jo yang masih terlihat kecewa, ia sengaja menjauh dari kehidupan Kim Hyun-woo.
Di saat hubungan mereka renggang, Kim Hyun Woo harus menerima kabar buruk di saat foto-foto skandal dengan atasannya menyebar luas di internet, Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp keluarga. Hingga akhirnya Kim Hyun Woo pun dikeluarkan dari perusahaan TV tersebut. 난 너같이 더러운 애랑 같이 너 겨우 이러려고 내 자리 뺏었어? 자른 거 아니야? 집어로 나가야지 양심 있으면 진짜 무섭다 세상. Berita yang menyebar ternyata diketahui Kang Jo. Ia pun sangat terkejut dan langsung berusaha untuk menghubungi sahabatnya tersebut. Namun Kim Hyun Woo yang sangat tertekan mencoba menyendiri dan pulang kampung untuk menenangkan dirinya. Saat di sana barulah ia sadari jika kehadiran Kang Jonso sangat berarti baginya. 뭘 할 수 있을까요? 그간 내 뒤에서 나만 바라본 것도 안다. 그의 마음을 내가 번번이 짓밟은 것도 다 안다. 준수가 보고 싶다. 다 큰 년을 왜 때려? 잘못했어. 그래, 사랑이 꼭 아빠가 그랬나 보네? 초박 때 진짜? 아빠가 준수 같았어? 나는 그 복 받을 자격. Sementara itu Kang Jonso terus berusaha untuk mencarinya. Tibalah momen di mana ia memantapkan hati untuk mengejar cintanya setelah 18 tahun yang hanya dipendam di hatinya. Yang di sisi lain Kim Hyun Woo mengemasi semua barang-barang di apartemennya. Ia berniat akan pergi ke Eropa untuk meninggalkan semua kepenatan yang menimpanya. Akhirnya Kang Jon berhasil menemukan Kim Hyun Woo di saat akan pergi menaiki sebuah taksi. Lalu Kang Jon mengajak Kim Hyun Woo untuk menuju ke sebuah wahana, yang mana pada waktu kecil Kang Jon nekat memberanikan diri naik ke wahana tersebut meskipun dia takut ketinggian, yang berakhir ngompol di celana dan pingsan. Kali ini Kang Jon mau membuktikan lagi dan menagih janji Kim Hyun Woo sewaktu kecil jika pengen punya pacar pemberani yang mau diajak naik ke ketinggian. 현우야. Dan disinilah momen Kang Jon menembak Kim Hyun Woo dan mencegahnya untuk pergi ke Eropa. Alhasil hati Kim Hyun Woo pun luluh dan menyadari selama ini telah bersalah karena selalu mengabaikan ketulusan Kang Jonso yang sangat tulus menyayanginya. 이제 나도 좀 봐줘. 안 보인다고 하지 말고. 네 마음 다 알고 있었는데 모른 척하고 네 마음 아프게 해서 나도 미안해. 나 유럽 안 갈게. 안 가. 안 가 이 바보야. 약속! Dan cerita pun berakhir dengan happy ending saat mereka berdua akhirnya bersama setelah 18 tahun yang hanya menjalin di dalam zona pertemanan. Jadi intinya adalah menurut pepatah Thailand mengatakan kapung kat swadikap hap hap oi, yang artinya tidak ada persahabatan antara pria dan wanita yang berjalan mulus, dikarenakan suatu ketika pasti akan ada salah satu di antara mereka yang memandang perasaan, yang mana jika salah satu mempunyai pasangan pasti akan ada kecemburuan yang menyakitkan. Percayalah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.